Apa kabar kamu semua? Ada sukacita? Oh, tentu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ada sukacita? Ada, ayo bergembira bersama Kak Lina. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo adik-adik, benar kan? Diajak bersuka dong sama Kak Lina. Ada apa ini? Oh iya, selamat datang, selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 2 Februari 2025 bersama Kak Lina dari GKI Ciduk dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Betul. Kyanghi, Kyanghi, Kyanghi. Wah, selamat tahun baru Imlek buat yang merayakan. Wah, angpaunya, Ical, angpaunya banyak sekali. Iya, tuh si Gerahin juga angpaunya banyak. Nanti angpaunya bagi-bagi sama Kak Lina ya. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh ikut sekolah minggu pagi ini bersama dengan Bina Warga. Karena kami tidak bisa pergi ke gereja kami, tidak apa-apakan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan Yesus sepanjang kebaktian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo di tahun ini kita akan berubah sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti.
Tuhan akan ubahkan kalau kita mau berubah. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya buat kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab dengan tema Tuhan mengampuni. Belajar dari Tuhan Yesus. Kita mau belajar firman Tuhan dari Alkitab, surat cinta dari Tuhan buat kita semua umat manusia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Belajar Alkitab dengan tersaat teduh setiap hari. Wah, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai, shalom adik-adik terkasih. Apa kabar semua? Wah, kalian semua tampak bersemangat untuk mengikuti kebaktian anak online bersama Bina Warga. Hari ini bersama dengan Kak Elisa, kita akan merenungkan sebuah kisah di dalam Alkitab yang mengajarkan tentang bagaimana Tuhan itu mengampuni. Tapi sebelumnya, yuk ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami berjumpa kembali dengan kakak-kakak pengasuh sekolah minggu online di Bina Warga. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca
dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan sikap yang baik sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum membaca firman Tuhan, kakak ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian memberikan hadiah yang istimewa untuk teman kalian? Wah, pernah. Lalu, kira-kira seperti apa perasaan teman kalian? Senang? Oke. Lalu, bagaimana dengan perasaan kalian yang memberikan hadiah itu? Senang juga. Hebat. Kalau begitu, memberikan hadiah itu sudah menunjukkan wujud kasih dan kepedulian kita kepada orang lain. Satu lagi pertanyaannya. Pernah nggak kalian ngambek dengan teman kalian? Atau teman kalian ngambek dengan kalian? Pernah. Lalu kalau kalian yang ngambek dan salah, apakah kalian minta maaf? Iya. Lalu kalau teman kalian yang minta maaf, apakah kalian mengampuni? Iya. Kita harus mengampuni teman atau orang lain yang meminta maaf kepada kita, mengasihi kita dengan tulus. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami firman Tuhan kita hari ini, kita akan membaca kisah dalam Alkitab yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, yaitu tentang seorang wanita yang memberi hadiah istimewa kepada Yesus dengan hatinya. Seorang Farisi mengundang Yesus makan malam di rumahnya. Yesus pun masuk ke rumah orang Farisi itu dan duduk makan. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus hendak makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya dan membasahi kakinya dengan air matanya. Ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, lalu menciumnya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika orang ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang seperti apakah perempuan yang menjamah dia ini. Dan tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa." Lalu Yesus berkata, "Simon, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawabnya, "Katakanlah, Guru." Seorang penagih utang mempunyai 2 orang yang berutang kepadanya. Yang satu berutang 500 uang perak kepadanya dan yang lainnya 50. Ketika mereka tidak dapat membayar, ia menghapus utang keduanya. Sekarang, siapa di antara mereka yang akan lebih mengasihinya? Simon menjawab, "Saya kira orang yang utangnya lebih besar dihapuskan." Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah menghakimi dengan benar." Kemudian, sambil menoleh ke arah wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Apakah engkau melihat wanita ini?
aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberiku air untuk kakiku, tetapi dia telah membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak memberiku ciuman, tetapi sejak aku masuk, dia tidak berhenti mencium kakiku. Engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak, tetapi dia telah mengurapi kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni. Karena itu ia banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula mengasihi. Maka kata Yesus kepadanya, dosamu sudah diampuni. Tetapi orang-orang yang duduk makan bersamanya mulai berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini yang dapat mengampuni dosa? Kata Yesus kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan tadi. Lalu, pelajaran apa yang dapat kita maknai dari kisah seorang wanita yang meminyaki kaki Yesus? 1. Yesus itu mengampuni mereka yang datang kepadanya dengan hati tulus. Seperti kalau kita kesal dengan kakak, adik, atau teman. Lalu kita mendatangi orang itu dan kita minta maaf dengan tulus. Maka orang lain pun akan memberi maaf kita dengan baik. Yang kedua, Yesus mengasihi semua orang. Tadi kita sama-sama membaca, banyak orang-orang Farisi itu berpikir wanita itu tidak cukup baik untuk Yesus. Tetapi Yesus melihat hati dari wanita itu. Jadi apapun yang telah kita lakukan, Yesus mengasihi kita, mengampuni dan menyambut kita. Yang ketiga, Yesus mengampuni saat kita menyesal dan mengakuinya. Wanita itu tahu bahwa ia banyak berbuat salah, tetapi ia menyesal dan mengakuinya dengan datang kepada Yesus, karena ia percaya Yesus dapat mengampuni semua kesalahannya. Wanita itu percaya Yesus mengampuni dosanya. Yang keempat, kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Wanita tadi sudah menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus. Bahkan ketika orang-orang Farisi yang mengundang Yesus tidak melakukannya. Jadi kita juga dapat menunjukkan kasih kepada Yesus. Dengan apa? Dengan berdoa dan bersyukur, memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian, menolong orang lain yang membutuhkan, dan banyak lagi. Jadi, kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini adalah Yesus mengampuni dosa kita. Jika kita mau mengakuinya, menyesal, dan memperbaikinya dengan melakukan hal baik yang menyenangkan hati Tuhan. Itu semua adalah wujud bahwa Yesus sangat mengasihi semua orang yang mau datang kepadanya dengan hati yang tulus. Dan kita juga harus mengingat Yesus mengampuni dosa kita, maka kita bersyukur. Amin.
Amin. Nah, sebelum menutup firman Tuhan di dalam doa, yuk kita sama-sama ucapkan dengan lantang ayat humas kita hari ini yang diambil dari kitab Lukas pasal 7 ayat 47a. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Nah, sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa kami. Terima kasih karena Tuhan melihat hati kami yang sungguh menyesal, dan kami mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan. Ajarilah dan ingatkanlah kami untuk selalu mau melakukan hal baik yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, agar kalian lebih dapat lagi mengenal dan hidup dalam kata mengajak kalian semua Bagaimana? Kalian senang dengan aktivitas kita hari ini? Selamat membuat, selamat mencoba di rumah, dan ingat, Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita menerima berkat Tuhan. Berkat yang kelihatan oleh mata, berkat yang tidak kelihatan, semuanya adalah berkat Tuhan. Hari ini kita akan mengucap syukur untuk berkat Tuhan melalui persembahan. Persembahannya adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan papa dan mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta papa mama transfer ke rekening gereja, atau bisa juga sesudah dimasukkan dalam amplop, minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, dibawa masukkan dalam kantong persembahan. Beri syukur senantiasa karena Allah selalu memberi juga yang terbaik buat kita. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu.
bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa dan kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Pagi ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami dengan tulus hati kami. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk kami boleh bersekolah. Terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia di mana kami tinggal dan dibesarkan. Ajar kami untuk terus menjaga keberagaman di negara kami. Walaupun kami berbeda suku, berbeda agama, tetapi kami dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk semua gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan berkati semua gereja yang ada di Indonesia untuk boleh bergandengan tangan membangun negara Indonesia menjadi negara yang maju. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk bina warga yang Tuhan pakai sehingga tetap mengadakan kebaktian sekolah minggu online apabila kami tidak bisa pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Tuhan berkati Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu supaya kami semua tetap kompak dan setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk kebaktian hari ini yang Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tadi Kak Elisa udah belajar dengan tema, iya betul, Tuhan mengampuni. Adik-adik, kalau Tuhan mengampuni bukan berarti kita boleh loh melakukan hal-hal yang gak benar setiap hari. Tapi ketika kita diampuni artinya Tuhan mau kita berubah. Memang sih gak bisa langsung atau instan seperti mie atau kopi. Tetapi sedikit demi sedikit kita tetap berubah. Tuhan mengampuni kita supaya kita belajar kalau ada melakukan kesalahan, kita harus minta ampun kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada teman, kepada guru di sekolah atau di sekolah minggu, ataupun dengan teman. Ketika teman kita melakukan hal yang tidak baik, kita harus mengampuni teman kita. Berkata, ayo dong, kamu jangan lakukan itu lagi ya. Ayo kita belajar mengampuni. Jangan bilang gini, aku mah dendam seumur hidup sama dia. Aku pengen pukul dia, aku pengen boleh. Tapi kita harus mengampuni. Tuhan, teman aku memang nakal, tapi aku tetap mengasihi dia. Aku mau mengajar dia untuk berubah. Tuhan, aku tahu teman kami suka bicara yang kotor, tidak sopan. Aku mau menolongnya untuk tidak berkata yang tidak sopan. Itulah hal yang baik yang harus kita lakukan sesuai dengan lagu penutup kita hari ini. Mengampuni lebih sungguh. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Elisa, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu kembali mengucapkan Kyonghi dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.